Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Rispandi Adaha. Ya, anak-anak Bapak sekalian. Ya, kita akan belajar materi IPS lanjutan dari materi kemarin. Oke. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dan tetap sehat. Mari langsung saja kita saksikan video. Oke, anak-anak Bapak. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu adalah pengertian dari sumber daya alam ya. Nah, jadi ingat itu pengertiannya. Nah, ini berikut pengelompokan sumber daya alam ya, macam-macam dan nama sumber daya alam. Ada air, udara, tanah, laut, hutan, dan tambang ya. Ya, jadi itu adalah macam-macam dari sumber daya alam. Nah, bisa dilihat gambar di samping ya, anak-anak Bapak. Nah, ini contoh dalam bentuk gambarnya ya. Nah, itu ada air ya. Ada minyak di bawahnya, ada mineral ya. Nah, terus di atasnya ada matahari, ada udara, nah, dan ada tanaman. Nah, ini bagian dari ekosistem ya, atau yang ada di permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Nah, ini yang berikutnya adalah SDA berdasarkan sumbernya. Ya, sumber daya alam dibagi dua, ada yang hayati dan non hayati. Ya, yang hayati itu berasal dari makhluk hidup, contohnya tanaman dan hewan. Sedangkan yang non hayati bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya air, matahari, ya, dan barang tambang. Ya, nah, jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Yang hayati itu yang berdasarkan dari makhluk hidup. Yang non hayati yang bukan berdasarkan dari makhluk hidup, anak-anak Bapak sekalian. Nah, ini selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam ya yang diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia dengan dicara, ditanam, diternak, didaur ulang dalam waktu yang singkat. Contohnya ada tanaman dan hewan ya. Nah, inilah yang dapat diperbarui karena hewan bisa dapat diternak kembali ya, tanaman pun dapat ditumbuhkan kembali dalam waktu yang tidak begitu lama ya. Jadi sumber daya alam ini yang memang dapat diperbarui dengan baik ya, anak-anak Bapak sekalian. Nah, berikutnya ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya barang tambang. Ada yang diperoleh dengan cara digali ya, kayak minyak tanah ya, atau minyak, batu bara, emas, dan besi. Nah, ini cenderung yang juga dia non hayati ya, bukan berasal dari makhluk hidup ya. Nah, ini kan mesti dikeruk dan digali. Jika sudah habis, maka tidak dapat diperbarui kembali dan tidak dapat dicari kembali di tempat yang sama. Oke. Nah, jadi seperti itu dulu nak penjelasan Bapak terkait dengan sumber daya alam. Oke, anak-anak Bapak sekalian.